Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefanis Dianitias. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Lanjut. Materi yang pertama, ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP merupakan sebuah informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis yang lengkap. ERP merupakan suatu aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu perusahaan atau organisasi, bersifat lintas fungsional, terdiri atas berbagai fitur dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Selanjutnya, ada evolusi ERP. Evolusi ERP ini ada 5 step. Step yang pertama yaitu Material Requirement Planning atau MRP. MRP merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. ERP mulai hidup pada tahun 1960 sebagai MRP. Selanjutnya, step kedua yaitu Closed Loop MRP. Untuk step kedua ini merupakan sederetan fungsi yang tidak hanya terbatas pada MRP saja. Closed Loop MRP ini terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah jika diperlukan. Lalu step ketiga, Manufacturing Resource Planning atau ERP 2. Pada step ketiga merupakan pengembangan langsung dari Closed Loop MRP. Step ketiga ini mengandung 3 elemen yaitu Sales and Operating Planning, Finance, dan Simulasi. Step keempat yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, dan step yang kelima yaitu Extended ERP. Step kelima ini merupakan pengembangan dari ERP yang diluncurkan di tahun 2000 dan lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Adapun manfaat dari ERP yaitu 1. Menyederhanakan proses, 2. Menghemat biaya, 3. Meningkatkan efisiensi, 4. Memberikan data akurat, 5. Mengefisienkan mobilitas, 6. Memaksimalkan produktivitas, 7. Mengoptimalkan keamanan data. Implementasi ERP. Sistem ERP biasanya dikategorikan dalam tingkatan berdasarkan ukuran dan kompleksitas perusahaan yang dilayani. Implementasi ERP terdiri dari 4 tier, yaitu tier pertama menangani pekerjaan mengenai keuangan dan proses umum lainnya dalam suatu proses bisnis. Lalu tier kedua yaitu ERP untuk divisi-divisi dalam perusahaan, anak perusahaan. Tier ketiga, ERP tingkat ini mendukung perusahaan-perusahaan skala menengah. Lalu yang terakhir, tier keempat merupakan ERP yang dirancang untuk bisnis kecil. Kelebihan dan kelemahan dalam ERP. Yang pertama, kelebihan yaitu efisiensi dan produktivitas meningkat sebagai pendukung pengambilan keputusan, bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik, biaya manajemen dan biaya operasional berkurang, dan yang terakhir penyempurnaan kolaborasi. Sedangkan kekurangan dari ERP yaitu mempunyai harga yang mahal, perekayasaan kembali dapat membuat hilangnya keuntungan kompetitif, terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis beberapa organisasi, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan, dan yang terakhir,
meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif atau pembobolan sistem. Implementasi ERP. Beberapa alasan implementasi ERP pada perusahaan yaitu 1. Untuk mengintegrasikan informasi keuangan. 2. Untuk mengelola pesanan dan persediaan. 3. Untuk mengelola dan menganalisis pelanggan. 4. Untuk menstandarisasi dan mempercepat produksi. 5. Untuk mengelola HR. 6. Untuk menangani pengadaan. Dan yang terakhir, untuk membuat berbagai laporan. Materi yang kedua yaitu tentang SCM atau Supply Chain Management. Supply Chain Management merupakan suatu proses integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggannya dengan cara yang efisien. Penyebab SCM yaitu ketatnya persaingan dalam pasar global saat ini, pengenalan produk dengan daur hidup yang semakin pendek, dan harapan pelanggan terhadap produk dan jasa yang semakin tinggi. Manajemen rantai pasok. Berikut gambaran dari SCM, yaitu ada supplier, manufakturer, distributor, dan customer. Dari gambar, proses bisnis pada rantai pasok terdiri dari 4 proses, yaitu yang pertama, dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. Proses yang kedua yaitu memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Proses yang ketiga yaitu menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Dan proses yang keempat yaitu komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses bisnis inti rantai pasok. Yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan langkah pertama manajemen rantai pasok, mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Selanjutnya, Customer Service Management atau CSM. Customer Service Management merupakan sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Demand Management. Demand Management merupakan proses menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan supply perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan. Yang selanjutnya, Customer Demand Fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Selanjutnya, Manufacturing Flow Management. Manufacturing Flow Management merupakan perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historik. Produk dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi. Selanjutnya, procurement. Procurement yaitu membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok. Dalam arti, hubungan akan mengubah sistem beli tradisional. Selanjutnya, pengembangan produk dan komersialisasi, dan yang terakhir, retur. Materi selanjutnya yaitu CRM atau Customer Relationship Management. CRM merupakan strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Fokus utama strategi ini adalah pada pengembangan kepuasan pelanggan, diantaranya dengan cara memahami pelanggan, mempertahankan pelanggan melalui pengalaman pelanggan lainnya, menarik pelanggan baru, memenangkan kontrak, meningkatkan keuntungan, dan mengurangi biaya manajemen pelanggan.
Materi yang terakhir yaitu AI for Vintage. Industri jasa keuangan saat ini sedang mengalami periode perubahan yang besar. Teknologi menyediakan sarana bagi perusahaan untuk menata kembali cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan mereka. Salah satu area pengembangan yang sangat signifikan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Tujuan penggunaan dua teknologi tersebut yaitu meningkatkan efisiensi dan inovasi guna mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Khususnya dalam bidang finance, penggunaan AI memiliki beberapa keunggulan yaitu AI dapat memungkinkan kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan kinerja bisnis, mendorong penghematan biaya dan efisiensi, menganalisis dengan cepat dan melihat tren, membuat proposisi nilai baru, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat. Ini menciptakan siklus inovasi di berbagai fungsi bisnis dan pengalaman pelanggan yaitu ditata ulang. AI akan menjadi kunci dalam cara industri keuangan beroperasi dan memberikan layanan, serta untuk bersaing dan berkembang. Menurut perusahaan konsultan Accenture, kontribusi AI dan teknologi tambahan untuk perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia diperkirakan mencapai 140 miliar US dollar dalam perolehan produktivitas dan penghematan biaya pada tahun 2005. Sekian penjelasan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen lanjut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.